Pertanyaannya, lalu golongan siapa kan gitu? Mengaku umat Nabi, tapi tidak mikirin umat, kemudian tidak menerapkan apa yang beliau contohkan kepada kita, tapi butuh syafaat, nyambung dari mana? Ya, betul. Di situ aja sebenarnya. Jadi akhirnya bikin kegiatan dan ngumpulin kegiatan ke arah pembekalan diri bahwa kita akan pulang. Jadi kalau bahasa Pak Hilman harus tahu jalan pulang. Oh gitu. Kalau udah kesasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di seluruh penjuru negeri, para sahabat channel perubahan dimanapun berada, kita hari ini berbincang-bincang tentang perubahan, dan kali ini spesial. Saya menghadirkan para pengurus PWRI Kabupaten Tangerang, Banten. Saya perkenalkan dulu, ada Kang Hilman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Kang Rahmat. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Kang Utuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ini kita bincang-bincang bagaimana sih kita menghargai, bahkan mengelola maupun memposisikan para pensiunan yang sudah mengabdi di negeri ini di berbagai profesinya gitu, di bidangnya masing-masing, dan di masa pensiun ini apa hal-hal terbaik yang mereka akan buat gitu. Dan salah satu tadi yang saya ikuti adalah mengumpulkan, kemudian ada kajian, ada informasi-informasi lain dan seterusnya. Mungkin saya dari Kang Utuh, bagaimana ini tentang pensiun yang tadi dilakukan acara seperti tadi itu? Baik. Menurut hemat saya, acara seperti tadi sebaiknya kami yang pensiunan ini harus lebih intensif. Gitu ya. Karena yang dibutuhkan oleh para pensiunan itu adalah interaksi. Setelah kami bertugas sekian puluh tahun di lingkungan birokrasi. Nah, terkadang pada saat kita pensiun itu gamang. Apa yang akan kami lakukan? Yang selama puluhan tahun kita beraktivitas, pagi berangkat, sore pulang, bahkan malam pulang, bahkan tidak pulang sekian hari. Nah, itu untuk pengganti itu kita perlu untuk bertemu, berinteraksi, baik dengan masyarakat mungkin masih minimal dengan masa kawan-kawan gitu. Pada masa baik bertugas gitu. Sehingga kita tidak istilahnya tidak post power syndrome. Betul. Itu. Ketemu dengan ini mantan atasan, tapi sekarang sudah berbaju sama. Sama gitu. Gitu. Makanya saya lihat Kang Utuh ini kayaknya awet muda walaupun pensiun. Alhamdulillah. Amin. Sehingga kita tidak ada lagi pada saat kita aktif sebagai birokrat murni kan, kita terhalang oleh strata birokrasi. Strata birokrasi, strata kewenangan. Tapi pada saat pasca purna atau pensiun inilah kita dengan berbaju sama, baju PWRI, sehingga kita bisa bebas gitu, bebas berdiskusi, berinteraksi, tidak ada batasan. Ini atasan, ini bawahan, gitu. Betul. Itu barangkali kalau menurut ini saya. yang tadi dibilang sama Kang Hilman tadi, merdeka gitu ya. Gimana rasanya setelah pensiun kemudian melakukan berbagai aktivitas? Seandainya tidak melakukan aktivitas seperti ini, gimana kira-kira? Justru kalau saya mensikapi setelah pensiun ini peluang kiprah ke depan itu kita itu tidak main-main ya. Terutama kalau kita batasi hari ini diri kita, kemarin dibatasi diri kita dengan seperangkat regulasi hak kewajiban PNS. Dengan kita bicara tentang many material method, sebetulnya itu tidak cukup sampai di situ. Kalau saya melihat barangkali tentang kembali kepada diri kita masing-masing,
kita ini adalah diciptakan itu untuk beribadah. Jadi saya melihat hari ini itu yang mungkin untuk sopan katanya yang menghalangi kita adalah cuma secari kertas bahwa kita hari ini sudah pensiun. Oh gitu. Selebihnya masih bisa beraktivitas harusnya ya? Sebetulnya malah lebih leluasa. Iya. Tapi jadi, aktivitas yang baik tentunya. Aktivitas yang baik. Kalau kemarin kita eksekutif itu kita sebagai pelaku, sebagai orhan pemerintah, sekarang kalau kita kembalikan bahwa kita ini pemilik negerinya gitu lah. Jadi kita masih bisa peluang untuk beraktivitas, berkreasi. Kita masih bisa menyuarakan. Nah ini ada peluang. Kita masih bisa menyuarakan suara-suara rakyat, suara umat, gitu ya, menyampaikan. Nah itu kita karena kita punya hari ini kita punya 3 kalau menurut saya. Pertama kita punya pengetahuan. Kedua kita punya pengalaman. Ya, waktu sekarang lebih leluasa. Yang ketiga adalah kita punya akses. Akses. Ya. Kita masih punya akses kepada lembaga-lembaga. Dalam tanda kutip, kalau hari ini mungkin kabupaten, kita rasanya masuk ke pintu mana, ngetok pintu mana, insya Allah. Masih kita punya akses, ya. Kita punya pengetahuan, kita punya jaringan. Memang posisinya karena senior ya. Nah, jadi kira-kira gitulah ya. Ya ini pemirsa, ini mungkin perlu saya sampaikan, ini yang ada di depan saya ini para senior saya nih. Senior saya di APDN, saya kebetulan di IPDN, STPDN. Jadi mereka ini sudah duluan pensiun. Dalam konteks formalnya, tetapi dalam aktivitasnya tidak ada pensiun karena harus berkarya terus. Sama dengan saya, memang saya sudah tidak di ASN lagi, tetapi masih berkarya terus untuk kebaikan-kebaikan. Ya. Ini Pak Rahmat, gimana dengan aktivitas antum selama kegiatan-kegiatan setelah pensiun ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bincang Perubahan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalau kita melihat atau membaca sejarah bahwa para sahabat juga ada yang memulai hidup itu dari umur 70, dari umur 80. Iya. Baru mulai. Dan dalam kurun 10 tahun bisa jadi ulama besar yang menjadi rujukan umat berkaitan dengan hukum-hukum Islam. Ini kan luar biasa. Nah, jadi berangkat dari situ maka jauh sebelum pensiun saya mencoba ini potensi besar ini harus kita tangkap. Saya mencoba membuat grup di WhatsApp itu justru sebelum pensiun. Saya himpun, saya kunci dengan kata-kata versi saya agar tidak keluar, tidak lab dari grup itu. Alhamdulillah sampai hari ini, padahal saya belum purna pada saat itu. Ini saksi sejarah bahwa saya admin dan pendiri grup gitu. Nah, dengan postingan-postingan yang tentu saja sekiranya memberi bekal bagi yang sudah sepuh dan purna ini, di samping tidak post power syndrome yang biasa dilayani, punya ajudan, punya sekri, tentu gagap menghadapi hidup gitu kan. Nah, akan tetapi setelah kita coba himpun di satu grup, alhamdulillah interaksinya ke arah ibadah, terus posting juga hal-hal yang positif gitu kan. Sambil berkelakar juga kadang-kadang bahwa kami ternyata masih banyak teman juga seperti jadi di grup itu seperti ngantor juga malah kadang-kadang karena terdiri dari sekda, ada beberapa sekda, bukan satu. Sekda, beberapa sekda, mantan kepala bagian, kepala dinas, mantan camat, mantan staf, campur di grup itu. Nah, alhamdulillah oleh sebab itu tidak ada alasan bagi kita untuk berhenti sebenarnya. Terutama membekali diri untuk kehidupan hari esok yang memang hidup ini akan terjadi post major juga. Ada yang akan terjadi berhalangan tetap juga oleh karena berhalangan tetap karena dipanggil dan lain sebagainya kan gitu kan. Jadi Kang Utu, tadi kalau dibilang ada post power syndrome di kalangan para pensiunan, terutama para pejabat yang tiba-tiba pensiun ya. Nah itu banyak nggak yang mengalami post power syndrome itu sampai akhirnya fatal, kemudian sakit dan seterusnya begitu?
kalau pemahaman saya, post power syndrome itu bukan dalam arti kekuasaan pada saat dia menjabat. Dalam arti, yang saya maksud dengan post power syndrome itu berlaku kepada seluruh ini ASN. Pokoknya dia dulu sempat menjabat atau puncak atau menjabat sama ataupun aja, tidak menjabat pada saat pensiun. Betul. Karena aktivitas sebelumnya berubah. Kan, aktivitas sebelumnya. Kalau yang saya banyak temui atau sering kita temui, ya rekan-rekan kita lah, mungkin saja. Dalam arti post power syndrome itu dari aktivitas rutinitas dia, pagi berangkat ke tempat tugas, pulang dari tempat tugas. Sebagai contoh begini aja lah, serendah-rendahnya mereka ASN di kantor, pada saat datang ke kantor, maaf, dia tidak kaitan dengan kebersihan kantor. Dia tidak pedulikan. Karena apa? Dia berpikir kebersihan kantor, ada OB, ada yang ngurus. Nah, itu kan salah satunya. Nah, pada saat dia purna atau pensiun, dia harus ngurus itu. Nah, dia harus ngurus sendiri. Kalau dia nggak bisa ngurus, kalau dia mengurus stres, itu antara lain. Itulah yang saya maksud post power syndrome dalam arti secara umum gitu. Di samping post power syndrome juga barangkali yang mereka pada saat menduduki jabatan, yang tadinya kerja cuman hanya telunjuk, yang tolong ini, coba ini, dia telunjuk aja kan, yang bergerak. Sama bolpen ya. Tapi manakala setelah purna, ini bingung telunjuk, mau siapa telunjuk ini diarahkan, gitu. Itu antara lain barangkali yang saya maksud. Kaitan dengan dampak tadi post power syndrome, mungkin ada kawan saya. Ya setelah bahkan menjelang pensiun pun mungkin saja kalau mindset pensiunnya itu akan pakem gitu. Nah maka dari itu PWRI memfasilitasi gitu supaya para pensiunan ini tetap bersilaturahmi, berinteraksi, kemudian juga pemikiran yang selama aktif sebagai ASN sekian puluh tahun tidak berhenti begitu saja gitu. Minimal kita masih bisa berinteraksi, saling tukar pikiran. Betul. Itu barangkali. Iya, jadi saya pikir ini penting sekali ya wadah di PWRI ini ya. Jadi apalagi pengurus-pengurus ini memikirkan itu. Jadi mungkin juga termasuk aktivitas yang ada yang punya sakit, itu bisa saling tahu ya. Bisa saling mengunjungi, minimal mendoakan lah ya. Betul. Ya ini kan kalau di masa-masa tua ini yang lebih banyak muncul kan sakitnya. Ya mudah-mudahan semua pada sehat ya. Amin. Nah mungkin ada sampaikan untuk para purnawirawan ataupun para purna bakti atau para purna karya ini. Mungkin bisa tetap aktivitas bergabung di PWRI Kabupaten Tangerang dengan berbagai kegiatan-kegiatannya. Silakan mungkin dari Bang Hilman. Kalau saya tetap mengajak untuk bukan cuma yang sudah pensiun, bahkan yang belum pensiun sudah harus bersiap-siap, sudah mempersiapkan diri bahwa peluang di depan itu yang kalau kita cermati bahwa di depan itu dengan ketidakberdayaan. Seumpama ketidakberdayaan ya, kita sudah tidak punya anggaran, kita sudah tidak punya sarana, kita sudah tidak punya personil. Nah ini setelah pensiun ini kita lebih berkreativitas. Saya melihat contoh yang hari ini diselenggarakan, ini murni ini nggak ada APBD. Kreativitas ini ya. Kreativitas. Bagaimana kita buat kegiatan, mengkombinasi kegiatan, masalah keumatan, masalah kita kebersamaan ini, ayo. Tapi kita dengan kita bisa men-SWOT diri kita, kurang kita di mana, lebih kita di mana, peluang kita di mana. Ayo kita kombinasikan menjadi sebuah proposal kegiatan. Jadi kalau dulu di birokrasi nunggu ada anggarannya baru bikin kegiatan, kalau sekarang kalau dulu berjalan Pak, kalau maaf ya saya ini membanding, kalau dulu berjalan karena dulu tuh lengkap, ada uang, ada personil, ada alat segala macam. Sekarang ini kita dengan segala kekurangan kita ini menjadi kita terpacu untuk lebih mencari sebuah
terobosan-terobosan. Ya, betul. Jadi hal-hal seperti begini ini kita bisa melihat, kita bisa mengukur menganatomi kita. Kita ada di mana? Apa yang bisa kita lakukan ke depan ini? Itu barangkali, Pak. Ya Kang Rahmat, bagaimana nih pesan-pesan untuk para purnawirawan? Tetap aktivitas seperti apa kita arahnya? Iya, pemirsa Bincang Perubahan dan kaum muslimin pada umumnya, bahwa kami memang terpacu oleh sebuah hadis Nabi yang beliau bersabda, man asbahta falam yahtam bi amril muslimin falaisa minni. Barang siapa yang bangun di pagi hari tidak memikirkan umat, maka bukan dari golonganku. Ini bukan kata-kata sederhana penyebutan bukan dari golonganku. Pertanyaannya, lalu golongan siapa kan gitu? Mengaku umat Nabi tapi tidak mikirin umat, kemudian tidak menerapkan apa yang beliau contohkan kepada kita, tapi butuh syafaat. Nyambung dari mana? Ya, betul. Di situ aja sebenarnya. Jadi akhirnya bikin kegiatan dan ngumpulin kegiatan ke arah pembekalan diri bahwa kita akan pulang. Jadi kalau bahasa Pak Hilman, harus tahu jalan pulang. Oh gitu. Kalau udah kesasar. Gitu sih. Gimana Kang itu? Kalau bagi saya menghimbau kepada teman-teman yang baik yang masih aktif sebagai ASN maupun yang sudah purna atau pensiun daripada ASN, marilah tetap kita jalin silaturahmi dalam wadah PWRI ini. Sehingga kita masih bisa bersosialisasi, berinteraksi itu dalam rangka kita memotivasi diri untuk bisa lebih meningkatkan amal ibadah kita, dan juga kita tetap memberikan sumbang saran kepada rekan-rekan kita yang masih aktif. Itu barangkali. Baik, para pemirsa Bincang Perubahan Channel dimanapun berada, jadi kita bisa melihat bagaimana para purnawirawan dan purna bakti atau purna karya ini dengan keterbatasan anggaran, keterbatasan sarana, keterbatasan SDM, tetap memikirkan umat karena memang ingin menjadi bagian dari umat kaum muslimin dan ingin berbuat yang terbaik karena itulah bekal ke akhirat, dan ingin tahu jalan pulang yang benar gitu ya, supaya tidak kesasar tadi. Maka harus ada silaturahmi, rajin melakukan berkumpul dengan orang-orang yang baik, yang soleh gitu ya, dan juga jangan sampai jalan sendiri-sendiri yang akhirnya kita tidak ketahuan. Dan saling menasihati, mengajak kepada kebaikan, mengajak ke surga, ini yang harus terus digalakkan supaya bisa jangan sendirian ke surganya tapi bersama-sama. Amin. Mungkin itu saja Bincang Perubahan Channel yang berbahagia dimanapun berada. Kita akhiri, semoga bermanfaat dan para purnawirawan maupun para purna bakti di berbagai penjuru negeri ini bisa mengikuti jejak dan langkah apa yang sudah dilakukan dan kreativitas memikirkan nasib yang lain bagi para pengurus PWRI Kabupaten Tangerang ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.